Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema membangun hidup bersama sesama. Seorang pemuda tampak sibuk dengan handphonenya, dengan tipe HP yang mutakhir. Orang muda itu tampil pede. Ia menjadi semakin yakin bahwa menggunakan HP yang canggih, ia dapat berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia tidak peduli di keramaian, ia tetap saja menggunakan HP-nya. Seolah-olah ia memang orang yang sangat sibuk. Selidik punya selidik, ternyata pemuda itu seorang yang kesepian. Ia hanya mempunyai seorang teman dalam hidupnya, seorang teman laki-laki yang sebenarnya sudah merasa bosan pula meladeni pemuda itu. Hanya dengan teman itulah pemuda itu mampu berkomunikasi. Orang-orang lain di sekitarnya sudah tidak mau bergaul dengan pemuda yang kesepian itu. Karena itu, setiap kali ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan temannya itu, pemuda itu menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, dimanapun dan kapanpun. Suatu hari pemuda itu menjadi stres. Ia membanting HP-nya yang canggih itu. Pasalnya, teman satu-satunya itu tidak menghidupkan HP-nya. Ia kesal, ia marah, ia sangat butuh orang yang mampu mendengarkan keluh kesahnya saat itu juga. Lantas ia memukul-mukul kepalanya hingga darahnya segera mengucur. Beberapa saat kemudian ia mengambil belati dan menikam ke perutnya. Ia pun meninggal dalam kesepian. Kesepian seringkali melilit diri manusia. Ada banyak alasan yang membuat orang kesepian. Pemuda dalam kisah tadi mengalami kesepian karena tidak punya sahabat yang dapat mendengarkan keluh kesah hidupnya. Mungkin ia sendiri yang menyebabkan ia kehilangan banyak sahabat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa membangun relasi yang baik dengan sesama itu merupakan suatu bagian dari hidup kita, hidup beriman kita. Relasi yang baik itu suatu cara kita membuka hati kepada sesama. Apa jadinya kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan sesama? Kita akan kehilangan sahabat. Kita tidak punya orang yang dapat diajak untuk memiliki kepedulian terhadap kita. Kita akan menjadi orang yang kesepian dalam hidup ini. Karena itu, kita mesti membangun suatu sikap rendah hati. Orang yang rendah hati itu memiliki banyak sahabat dalam hidupnya. Orang yang rendah hati itu orang yang menghargai sesama. Orang yang tidak menganggap remeh sesamanya. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk membangun kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kita mesti mengakui bahwa kita tidak hidup sendirian dalam dunia ini. Kita hidup bersama orang lain. Kita butuh orang lain untuk berbagi suka dan duka kita. Kita juga butuh Tuhan yang memberikan semangat bagi kita untuk memiliki kerendahan hati. Mari kita bangun relasi dengan sesama
dalam semangat kerendahan hati. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.